Halo semua. Menurut tradisi Islam yang kita kenal, Nabi Muhammad wafat pada tahun 632 Masehi. Namun, bagaimana jika ternyata ada bukti-bukti yang membuat kita perlu mempertanyakan kebenaran tradisi tersebut? Faktanya, ada banyak catatan sejarah dari luar Islam, ditulis oleh para penulis Kristen, Yahudi hingga Zoroastrian, yang merupakan saksi mata dari peristiwa-peristiwa besar di abad ke-7. Mereka memang menyebut sosok Nabi atau seseorang bernama Muhammad. Tapi ada satu hal yang sangat menarik. Semua catatan ini baru mulai menyebut nama Muhammad setelah tahun 632. Tidak ada satupun sumber sejarah di luar Islam yang mencatat atau menyebut nama Muhammad sebelum tahun itu. Sementara itu, kisah-kisah yang menyatakan bahwa Muhammad hidup dan wafat pada tahun 632 baru ditulis oleh penulis-penulis Muslim lebih dari 100 tahun kemudian, yaitu pada abad ke-8. Pertanyaannya, mengapa ada jeda waktu lebih dari 1 abad antara peristiwa yang diyakini terjadi dan catatan sejarahnya? Apa yang sebenarnya terjadi pada abad ke-7? Dalam video ini, kita akan membahas bukti-bukti arkeologis dari abad ke-7, terutama prasasti-prasasti awal yang kemungkinan besar ditulis oleh umat Muslim sendiri. Perlu dicatat, tujuan kita di sini adalah murni untuk pembahasan akademis, bukan untuk menantang keyakinan agama apapun. Jadi, simak video ini sampai akhir, karena apa yang akan kita ungkap mungkin akan membuat Anda terkejut. Mari kita mulai dengan salah satu prasasti paling awal yang sering dikaitkan dengan Islam. Prasasti ini ditemukan di Yerusalem dan diperkirakan berasal dari sekitar tahun 652 Masehi atau tahun ke-32 Hijriah. Ia dikenal dengan nama Prasasti Yerusalem 32. Isi prasasti ini sangat singkat, tapi penuh makna. Tertulis di sana, atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, inilah jaminan dari Rasul kepada Muawiyah. Disaksikan oleh Abd al-Rahman bin Auf al-Zuhri dan Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Sekilas, prasasti ini tampak seperti sebuah pengukuhan otoritas. Rasul, yang secara umum kita pahami sebagai Nabi Muhammad, memberikan jaminan atau semacam mandat kepada Muawiyah. Dan hal ini disaksikan oleh 2 tokoh penting dalam sejarah awal Islam, Abd al-Rahman bin Auf al-Zuhri dan Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Keduanya dikenal dalam sejarah Islam sebagai sahabat Nabi. Sebagian mungkin akan berkata ini hanya simbolik. Tapi mari kita ingat, ini adalah prasasti resmi yang dipahat di atas batu, bukan sekadar kutipan religius. Ini adalah dokumen legal yang dibuat untuk disaksikan publik. Dan lazimnya, prasasti semacam ini dibuat pada saat peristiwa sedang terjadi, bukan untuk mengenang masa lalu. Tidak ada tanda-tanda bahwa ini hanya kutipan atau peringatan terhadap peristiwa yang sudah lama lewat. Maka disinilah kita harus berhenti dan bertanya. Prasasti ini ditulis pada tahun 652 dan menyebutkan seorang rasul tanpa menyebutkan nama Muhammad secara eksplisit. Pertanyaan pentingnya, apakah rasul yang dimaksud di sini adalah Muhammad? Jika memang Muhammad sudah wafat pada tahun 632, bagaimana mungkin ia masih bisa memberikan jaminan 20 tahun kemudian? Kalau kita tidak menerima prasasti ini sebagai bukti bahwa Muhammad masih hidup pada tahun itu, maka kita dihadapkan pada pilihan yang lebih sulit. Pertama, menurut tradisi Islam sendiri, Muhammad tidak pernah memberikan legitimasi kekuasaan kepada siapapun setelah dirinya, tidak kepada Abu Bakar, tidak kepada Umar, Utsman, Ali, apalagi kepada Muawiyah. Namun prasasti ini menyebut bahwa Muhammad memberikan jaminan langsung kepada Muawiyah dan disaksikan oleh 2 orang yang dikenal sebagai sahabatnya. Kalau benar Muhammad sudah wafat, maka kedua orang sahabat ini adalah saksi palsu. Mereka menyatakan bahwa Rasul memberikan jaminan padahal Rasul sudah meninggal. Dan kita tidak sedang bicara tentang cerita lisan yang bisa berubah. Ini prasasti batu, resmi, publik. Atau kita harus memilih opsi kedua. Rasul yang disebut di sini bukan Muhammad. Tapi kalau bukan, lalu siapa? Ingat, berdasarkan prasasti ini, yang memberi kesaksian adalah Muawiyah sendiri, dan 2 orang yang dikenal sebagai sahabat Nabi. Siapa yang mereka anggap sebagai rasul pada waktu itu? Apakah mungkin yang mereka maksud adalah Utsman, khalifah sebelumnya? Atau mungkin Ali,
yang oleh sebagian kelompok seperti Syiah memang dianggap memiliki kedudukan spiritual tinggi? Atau apakah kita tetap pada anggapan bahwa tidak ada orang lain yang layak disebut Rasul saat itu selain Muhammad? Kalau demikian, maka kesimpulan paling sederhana dari prasasti Yerusalem 32 adalah ini. Muhammad kemungkinan besar masih hidup pada tahun 652 Masehi. Ia memberikan jaminan kepada Muawiyah, dan jaminan itu disaksikan oleh dua orang sahabat, yang bernama Abd al-Rahman bin Auf al-Zuhri dan Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Nah, kini mari kita beralih ke bukti lain yang tak kalah mengejutkan. Kita menuju ke sebuah daerah sunyi di gurun Negev, yang dulunya merupakan kota kecil Bizantium bernama Nesana. Di sana, para arkeolog menemukan dokumen-dokumen kuno yang sangat berharga, dan salah satu dari papirus itu, yang dikenal sebagai Papirus Nesana 77, menjadi sorotan kita hari ini. Papirus ini bukan dokumen keagamaan. Ini adalah surat administratif resmi, ditulis dalam bahasa Arab oleh seorang pejabat Muslim bernama Bayan ibn Qais. Ia menulis kepada beberapa pejabat lokal untuk menegur penyalahgunaan kekuasaan terhadap warga sipil, tepatnya terhadap penduduk Nesana. Tapi yang paling menarik adalah kalimat ini. Penduduk Nesana berada dalam perlindungan Allah dan perlindungan Rasul-Nya. Sekilas mungkin terdengar wajar. Tapi mari kita pikirkan baik-baik. Papirus ini ditulis sekitar tahun 680 Masehi atau 60 Hijriah. Itu berarti sekitar 50 tahun setelah tanggal wafat Muhammad menurut tradisi Islam. Sekali lagi kita perlu perhatikan, dalam dokumen ini disebutkan Rasul, tapi tidak disebut nama Muhammad. Pertanyaannya adalah, mengapa dokumen resmi pemerintahan Islam pada tahun 680 masih menyatakan bahwa penduduk berada dalam perlindungan Rasul? Bukankah Muhammad seharusnya sudah meninggal? Jika benar beliau sudah wafat, seharusnya perlindungan itu datang dari pemimpin saat itu, seperti khalifah, atau langsung dari negara. Tapi tidak. Dokumen ini dengan tegas menyatakan bahwa mereka masih berada dalam perlindungan Rasul. Dan ini bukan kalimat doa. Ini adalah deklarasi hukum yang mengicara administratif. Jadi berdasarkan dokumen ini, kita punya dua kemungkinan kesimpulan. Yang pertama, Rasul yang dimaksud dalam dokumen ini bukanlah Muhammad, melainkan seseorang lain yang pada saat itu masih hidup dan memegang otoritas religius maupun administratif. Apakah kita mau menerima bahwa ada Rasul lain setelah kematian Muhammad? Atau kemungkinan kedua, yang lebih mengejutkan, ini berarti Muhammad masih hidup hingga tahun 680. Nah, kini kita menuju ke Mesir Hulu, tepatnya di kota Aswan. Di sini ditemukan sebuah batu nisan milik seorang wanita bernama Abasa binti Juraij. Batu nisan ini bertanggal tahun 71 Hijriah, atau sekitar 691 Masehi. Meskipun bukan makam Nabi Muhammad, batu nisan ini menyimpan tulisan yang sangat penting. Inskripsinya menyebutkan, musibah terbesar yang menimpa umat Islam adalah wafatnya Nabi Muhammad. Semoga Allah memberinya kedamaian. Selain itu, batu nisan ini juga mencatat bahwa Abasa wafat dalam keadaan mengucapkan syahadat. Dia meninggal pada hari Senin 14 hari setelah bulan Zulkadah tahun 71, dalam keadaan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Prasasti ini adalah prasasti pertama yang dengan jelas menyebut nama Islam, menyebut Muhammad, dan menyebutnya sebagai Nabi. Ini juga merupakan salah satu prasasti pertama yang secara eksplisit memuat dua kalimat syahadat. Dan yang ironis, prasasti ini juga merupakan prasasti pertama yang secara langsung menyebut wafatnya Nabi Muhammad. Inilah satu-satunya prasasti yang membuat kita yakin, tanpa ambiguitas, bahwa pada saat itu Muhammad, Nabi Islam yang disebut dalam kalimat syahadat, sudah meninggal. Tidak ada satupun prasasti sebelum batu nisan ini yang menyebut kematian Muhammad dengan sejelas ini. Prasasti-prasasti sebelumnya bahkan tidak menyebut nama Muhammad secara eksplisit, hanya menyebut istilah Rasul. Sekali lagi, prasasti ini ditulis pada tahun 71 Hijriah, atau sekitar 691 Masehi. Dan perlu kita catat, budaya menulis prasasti pada masa itu biasanya bertujuan untuk mencatat peristiwa yang baru saja terjadi, bukan untuk mengenang sesuatu yang terjadi 60 tahun sebelumnya. Sungguh aneh jika umat Muslim baru mengekspresikan kesedihan atas kematian Nabi Muhammad dan menulisnya di atas batu
60 tahun setelah peristiwa. Mengapa tidak ada satupun prasasti sebelum tahun 71 Hijriah yang mencatat kematian Muhammad? Sebagai perbandingan, kita punya contoh lain. Prasasti Zuhair yang menuliskan kematian Umar pada tahun 24 Hijriah. Prasasti Qais yang mencatat pembunuhan Utsman bin Affan pada tahun 36 Hijriah. Kedua prasasti itu membuktikan bahwa masyarakat saat itu memang mencatat peristiwa penting secara langsung dan tepat waktu. Sementara itu, bukti-bukti arkeologis sebelum tahun 71 Hijriah justru menunjukkan bahwa Muhammad masih aktif memberikan perlindungan dan jaminan. Jadi tidak ada alasan logis untuk menuliskan kalimat, musibah terbesar yang menimpa umat Islam adalah wafatnya Nabi Muhammad, jika Muhammad memang sudah wafat 60 tahun sebelumnya. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa Muhammad yang dimaksud dalam prasasti ini bukanlah Nabi Islam, yang disebut dalam 2 kalimat syahadat. Karena pada prasasti ini jelas tertulis nama Muhammad, jelas disebut gelar Nabi, jelas ada kata Islam, dan jelas ada 2 kalimat syahadat. Kesimpulannya, batu nisan ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad kemungkinan besar baru saja wafat sekitar tahun 71 Hijriah atau 691 Masehi. Mari sekarang kita rekap. Menurut tradisi Islam, Nabi Muhammad wafat pada tahun 632 Masehi. Namun hingga kini, tidak ada satupun bukti arkeologis dari abad ke-7 yang secara eksplisit menyebut bahwa beliau wafat pada tahun tersebut. Sebaliknya, prasasti-prasasti awal Islam, termasuk prasasti Yerusalem, Papirus Nesana, hingga batu nisan Abasa, justru menunjukkan bahwa istilah Rasul masih digunakan dalam konteks kekuasaan dan perlindungan, bahkan puluhan tahun setelah tahun 632. Bahkan batu nisan Abasa dari tahun 691 Masehi adalah prasasti pertama yang secara eksplisit menyebut bahwa Muhammad telah wafat. Dan ini membuat kita bertanya-tanya, apakah mungkin Muhammad masih hidup dan aktif hingga sekitar tahun 71 Hijriah? Tentu saja, ini bukanlah kesimpulan final. Namun, ini adalah pertanyaan penting yang patut diajukan, terutama jika kita sungguh-sungguh ingin menelusuri akar sejarah Islam secara akademis dan objektif. Sejarah bukan sekadar menerima cerita dari satu sisi. Sejarah adalah proses meneliti, membandingkan, dan bertanya. Dan itulah yang kita lakukan dalam video ini. Bukan untuk menyerang keyakinan siapapun, melainkan untuk mengajak berpikir, merenung, dan menyelidiki lebih dalam. Jika kamu merasa informasi ini menarik, atau bahkan agak mengganggu, jangan langsung menolaknya. Simpan dulu sebagai pertanyaan. Karena semakin kita telusuri bukti-buktinya, semakin kita sadar banyak hal yang selama ini kita anggap pasti ternyata masih penuh misteri. Jangan lupa like, komen, dan bagikan video ini jika kamu merasa topik ini penting untuk dibicarakan lebih luas. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kritis, tetap terbuka, dan ingat, sejarah yang sebenarnya mungkin berbeda dari apa yang kita ketahui selama ini. Teofilus yang mulia, banyak orang menyusun berita tentang apa yang telah terjadi, seperti yang disampaikan oleh mereka yang adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Teofilus yang mulia, banyak orang menyusun berita tentang apa yang telah terjadi, seperti yang disampaikan oleh mereka yang adalah saksi mata dan pelayan firman.
benar.